Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sahabat sekalian, Dan itu pecah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita sekarang coba tadabbur Al-Quran surat 17, surat Al-Isra ayat 80. Dalam konteks ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, jadi kita coba lihat sekarang. Nah, ini bayangkan ini kita di kota Mekah dahulu ya. Di kota Mekah dahulu masih seperti ini. Ini Ka'bah. Lalu ya rumah Rasul kan sekitar sinilah, sekitar sini ya kan dekat-dekat di ini. Nah, pada waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang hijrah. Kalau para sahabat sudah hijrah ke apa Yathrib, Madinah, Nabi Muhammad belum. Dan pada waktu itu rumah beliau dikepung oleh kafir Waalaikumsalam Quraisy. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Jadi Nabi Muhammad SAW saat itu dikepung oleh kafir Quraisy, koalisi kafir Quraisy ya dalam keadaan bawa senjata ya ya senjatanya belum ada pistol berarti pedang ya. Itu koalisinya dari gabungan dari beberapa suku. Kenapa gabungan beberapa suku? Karena biar apa? Biar nanti keluarga Nabi Muhammad itu akan berhadapan dengan suku-suku yang melakukan pembunuhan ini ya. Ya, Waalaikumsalam. Baik ya. Jadi bayangkan keadaan rumahan nggak tahu di sebelah mana ini rumah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini foto foto sekitar dulu-dulu lah gitu. Ini juga apa ilustrasi foto sekitar dulu. Dan ini apa kondisinya dikepung. Dikepung. Kira-kira kalau dikepung urusannya apa? Sebesarnya sebesar-besarnya rumah Nabi masih besar rumah kita hari ini. Ya, tempat Ya. tempat tinggal Nabi saat itu masih lebih besar rumah kita saat ini. Kira-kira kalau dikepung, nggak tahu di sebelah mana ini rumahnya, dikepung oleh belasan orang pemuda Quraisy, kafir Quraisy, posisi bawa pedang. Pedang. Kira-kira logika manusia gimana? Ya, ancaman kematian. Ketangkap dan Ancaman. dan urusannya bukan lagi ditawan, tapi apa? Mau Ibu. dibunuh. Mana? Berarti urusannya meninggal. Tinggal. Berarti ini dari sisi apa? Dari sisi permasalahan, ini adalah masalah yang luar biasa pada saat itu. Jadi masalah yang luar biasa pada saat itu karena Nabi sempat dikepung oleh kafir Quraisy, koalisi lagi, koalisi. Ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Lebih lebih dari 10 orang kalau di sejarah. Dan pada waktu itu para sahabat sudah hijrah duluan, tinggal Nabi Muhammad SAW belum, Abu Bakar juga belum. Nah, terkait dengan ini, memang ini bisa ada perbedaan pendapat. Nah, pada saat ini Allah kemudian berfirman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bisa dianggap ini sebagai asbabun nuzul bisa, atau juga sebagai suatu ayat tersendiri bisa, tapi masih nyambung dengan kondisi Nabi gitu maksudnya. Nah, ketika Nabi dikepung, yang menurut logika manusia ini nggak akan lolos, Nggak selamat ya. nggak akan selamat, karena segede-gedenya rumah Nabi paling berapa? Mungkin tipe 21 lah mungkin ya. Iya. Sebesar-besarnya rumah Nabi kan kecil. Nah, dikepung rapat bawa pedang, ya logikanya nggak mungkin selamat. Nah, terkait dengan hijrah ini, kemudian di dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, ya, baik ini sebagai sebab turunnya langsung atau hal yang terpisah gitu. Tapi kaitannya ini ke kondisi hijrah Nabi. Ayat 80 ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ayat ini diawali dengan wakul, ya. Wakul itu kalau wa-nya harap sambung, simpan sebagai harap sambung, lalu ada kata kul, Ini doa tahajud ya, Ustaz ya. ya. Doa tahajud. Ya, ini terkait dengan tahajud, betul ya, terkait dengan tahajud. Diawali dengan wakul. Kul ini adalah kita sudah belajar fi'il amr, ada huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Kola, kowala. Berarti huruf ilat di tengah. Wow. Ajwab wau gitu ini. Asalnya kowala jadi kola, yakulu jadi yakulu, lalu kaulan, koilun, makulun, kul amarnya. Nah, pertanyaannya siapa ini yang berkata kul? Allah. Nah, ternyata ini yang berkata adalah yang berfirman Allah. Berfirman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, berarti ini adalah amr dalam konteks balaghah, dalam konteks ilmu ma'ani, ini khobari atau insya'i Insya'i. gitu. Insya'i. Ya, Yes. Sultan. Dalam konteks ilmu ma'ani, balaghah ma'ani, karena diawali dengan kul itu fi'il amr, dan ini amarnya adalah hakiki, beneran amal perintah, maka ini adalah insya'i. Kalimat instruktif ya, atau kalimat non berita gitu. Non kalimat berita, dalam ini instruktif. Kalau instruktif dan ini amarnya asli, hakiki, beneran, berarti apa? Simak lalu lakukan. Lakukan. Kan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kul, katakanlah. Oh, berarti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah oleh Allah untuk mengatakan apa yang harus dikatakannya. Robbi, Doa Robbi. nah, Robbi dan seterusnya. Kita dari Robbi dulu ya. Ini kenapa diawali ya, padahal ya-nya nggak ada. Nah, ternyata ini kalau dalam ini adalah ada ya-nya yang dibuang. Ada. Ya, Ya Rabbi. sebetulnya adalah ya Robbi asalnya. Iya. Tapi walaupun ya-nya nggak ditulis, ini tetap ditulis terjemahannya ya Tuhanku. Iya. Jadi Robbi ini Tuhan, ya Tuhanku, ya. Ya Rabbi itu Tuhanku. juga ada uang ianya kan Ustaz. Ya, ini asalnya ada ya mati di sini Robai. sebagai Robai. apa? Sebagai ya mutakalim. Iya. Ya, sebagai ya mutakalim, tapi dibuang biar lebih ringan diucapkan. Jadi ya wakur Robbi, ya Iya. Robbi, pendek Robbinya. Ini Harusnya adalah ya. apa? Sebetulnya ini adalah panggilan, ya memanggil Iya. kepada Allah, Nada. ya Rob. Ya. Cuman ya-nya tidak ada, lalu huruf ya di depannya tidak ada, lalu ya matinya di sini ya mutakalimnya, yang ninanya nggak ada, ya. Iya. Ni-nya nggak ada. Ya ini Robai. Ya. Robai. Ya kan? Robai ya, jadi Robbi ya, Robbi. Iya. Iya. Ini ya-nya dibuang ya. Dibuang. Kenapa dibuang? Wallahu a'lam secara aslinya, tapi ada yang menjelaskan ini biar lebih ringan kan, biar lebih ringan. Robbi. Itu bisa dibilang idofa juga tuh ya Ustaz ya. Ya, idofat berarti mudhof ilaihnya ya mutakalimnya dibuang. Iya. Iya. Ya-nya ya matinya dibuang. Nah, kemudian ya Robbi berarti Robbi itu kan berdoa. Nah, Ya. ini kan doa, Robbi. Jadi Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan Robbi. Pertama Robbi ya, pendek Robbi. Kemudian adkhilni. Apa adkhilni? Masukkan kami. Nah, Bukan. adkhilni itu adalah dari kata adkhola madinya. Mudahlah. Ya. Mudahal. Adkhola. Kita Masukkan. coba sekarang cari yang ininya, cari yang tasrifnya ya. Mudah-mudahan ada. Nah, ini adalah Ada khala. adkhola. Nah, ini Anzala. tasrifnya. Hmm. Jadi wazannya ini af'ala ya. Asalnya af'ala. Nah, ini Af'al. af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il gitu. Afil. Ya. Af'il. Kemudian la tuf'il muf'alun muf'alun kemudian uf'ila yuf'alu. Di sininya uf'ila yuf'alu. Baik, dibuka lagi ininya sulasi mazidnya.
Jadi langsung saja kita ke sini. Adkhala madinya telah memasukkan, ya. Telah Yud- memasukkan. Kemudian mudhari'nya yudkhilu Yudakhilu. sedang akan memasukkan. Lalu Idkhal. idkhalan pemasukan. Kemudian mudkhilun yang memasukkan. Kemudian mudkhalun yang dimasukkan, isim maf'ul. Kemudian amarnya adkhil, masukkanlah, Itulah. masukkanlah, ya. Lalu la tudkhil, jangan memasukkan. Lalu mudkhalun itu waktu memasukkan dan tempat memasukkan. Lengkap ya. Lengkap semua. Jadi mudkhalun itu bisa 3 makna. Mudkhalun itu satu Iya. isim maf'ul nih, isim maf'ul. Satu Iya. bisa artinya yang Isim dimasukkan. zamani, isim Bisa zamani, zamani, makani. waktu, ya, Makani. sama makani, tempat. Jadi satu kata bisa 3 arti. Tiga. Jadi bisa yang dimasukkan, mudkhala itu, Tempat kemudian bisa waktu memasukkan, bisa tempat memasukkan, ya. Nah, ini tasrifnya. Berarti dari tasrif ini ada 2 kata yang diambil. Satu adkhil, ya. Adkhil dan mudkhalun. Mudkhalun. Ya. Ini adkhil ditambah ni. Iya. Adkhil Masukkanlah ditambah kami. ni. Ya. Jadi apa? Masukkanlah kami. Adkhil ni. Ya, masukkanlah aku. Aku. Adkhil ni. Nah, Ya. itu adalah disebutnya nun wikoyah, nun yang menunjukkan apa? Saya gitu ya. Ni, saya. Adkhil, masukkanlah oleh engkau, ni saya gitu ya. Iya. Sudah ingat lagi ininya, ini tasrif yang ini? Iya. Baik. Kalau sudah ingat berarti ada adkhil, ya, masukkanlah, sama mudkhalun itu artinya yang dimasukkan, isim maf'ul, atau waktu memasukkan, zamani, atau tempat memasukkan, maka jadi bisa 3 arti kemungkinan maknanya. Baik. Ini bisa ini ya. Ingat lagi yang ini. Iya. Baik. Sekarang kita balik lagi ke slide yang tadi. Kita balik lagi ke slide yang tadi. Mana? Nah. Wa qur rabbi adkhilni, ya. Apa adkhilni? Masukkanlah aku. Masukkanlah aku. Ya, masukkanlah aku. Ini adkhilnya amr, ya. Adkhilnya amr dari sulasi mazid wazan af'ala. Kata madinya adkhala, lalu jadi amr adkhil. Masukkanlah aku, masukkanlah ni aku gitu. Jadi ini adalah objek. Masukkanlah aku. Ya, masukkanlah aku, ya. Kemudian ada mudkhala ini. Tadi kan mudkhalun, ya. Iya. Berarti mudkhalun itu bisa isim maf'ul yang dimasukkan, bisa waktu memasukkan, bisa tempat. Nah, baik. Kalau masalah fathah ini karena dia mansub, ya. Mansub. Lalu mansubnya ini kenapa tanwinnya hilang? Oh, kita lihat karena yang keduanya idofat. Jadi diidofatkan dengan sidkin. Berarti mudkhala itu jadi mudhof, sidkin mudhof ilaih. Mudkhala itu tanwinnya harus dibuang karena jadi mudhof, sidkinnya harus majrur. Majrurnya ini kasrotain, 2 kasroh nggak apa-apa. Ya, yang penting majrur. Apa ini mudkhala itu tadi artinya? Nah, ini artinya bisa artinya yang dimasukkan. Jadi mudkhala sidkin itu bisa artinya yang dimasukkan. Sidkin dengan cara yang benar gitu. Sidik benar. Jadi adkhilni, ya Allah masukkanlah aku. Mudkhala sidkin sebagai orang yang dimasukkan dengan cara yang benar, selamat. Itu isim maf'ul tuh. Iya. Bisa dipahami ini isim maf'ul? Iya. Jadi ini bisa difahami sebagai masukkanlah aku adkhilni mudkhala sidkin sebagai yang dimasukkan dengan cara yang benar. Satu, itu apa berarti isim maf'ul. Kemudian apa maf'ul Ustaz ya? Gimana? Nasab itu karena maf'ul itu ya, mudkhala. Nah, ini nasab kira-kira pilihannya apa? Maf'ul bi atau maf'ul mutlak gitu, Pak Adi? Oh, ini Ya. Ustaz.
ini ternyata kalau kalau objek itu Maf'ul biasanya mutlak, pakai alif Ustaz. lam. Ini kecenderungannya maf'ul mutlak. Mutlak ya, Ustaz. Makanya Karena di ada sini pakai dua-duanya. secara. Jadi masukkanlah Ya. aku sebagai orang yang dimasukkan secara benar, dalam keadaan benar gitu. Karena Itu menjelaskan kata maf'ul mutlak. kerja. Ya. Jadi sebagai yang dimasukkan dengan cara yang benar. Bisa dipahami ini? Ya. Insya Allah. Saya balik lagi ke tadi biar bisa nulisnya ini. Nah, masukkanlah aku ya. Jadi sebetulnya tadi Robi Adhilni itu mana? Ini Robi Adhilni. Nah Adhil itu ini tadi adalah Adhilni itu masukkanlah aku. Adhil tambah ni ya. Ya. Masukkanlah aku. Mudkhola itu mansub. Ini bisa Maf'ul. maf'ul Ya, mutlak ini. betul. Ya, Sebagai yang maf'ul. dimasukkan dengan cara yang benar satu ini, Ya. sebagai isi maf'ul. Ya. Bisa nggak ini artinya tempat dulu kita atau tempat? Bisa. Bisa. Bisa Jadi juga. ke tempat memasukkan yang benar gitu bisa. Iya. Bisa sebagai Jadi dua makan nih dua. arti dia ya Ustaz Ya, ya. jadi masukkanlah aku ya Allah ke suatu tempat memasukkan yang benar secara benar. Maksudnya mana? Madinah. Jadi ke tempat Oh, gitu. memasukkan yang benar itu maksudnya apa? Ke kota Madinah, Yathrib waktu itu. Itu jadi bisa sebagai isim makan nih, bisa. Terus satu lagi sim zamani bisa nggak? Bisa. Kalau isim zamani gini, ya Allah masukkan aku pada saat yang tepat, saat yang benar Ya. gitu. Ya. Subhanallah. Bahasa Arab itu hebat, satu kata bisa 3 makna. Jadi adhilni murkholasitkin itu ya Allah masukkanlah aku murkholasitkin satu sebagai orang yang dimasukkan dengan cara yang benar. Kedua, Dengan waktu ke yang benar. tempat yang Tempat. benar, yang Di pas waktu dan yang pada benar, waktu Ustaz. yang benar. Masya Cara Allah. waktu yang benar. Tiga makna itu memungkinkan ini. Kenapa? Karena isi maf'ul itu sama dengan zamani makani Makani. bisa. Secara teori itu benar. Ya. Dan tiga-tiganya juga bisa ini. Kan pas ya. Hasil. Kan Rasul itu mau kemana? Ke Yasrib. Berarti Yasrib. Yasrib itu bisa tempat. Kedua, Rasulnya sendiri kan sebagai orang yang dimasukkan. Isi maf'ul. Kedua dan ketiga timingnya pada saat yang tepat. Tiga, masya Allah subhanallah. Saya baru apa? Oh iya ya. Jadi mudkhola itu mungkin 3 makna. Isi maf'ul sebagai orang yang dimasukkan sidkin dengan cara yang benar selama. Kemudian tempat adalah ke tempat memasukkan yang benar, yaitu Yasrib pada waktu itu. Dan ke berikutnya pada saat yang benar, saat yang tepat. Masya Allah. Ya. Singkat Pak, padat. Ya. Baik, ayatnya begini, wa qurabi adkhilni mudkhalasitkin. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang sudah kondisi terkepung itu sampai nggak ke Madinah? Sampai. Sampai. Dalam keadaan selamat? Alhamdulillah Dalam ya. keadaan selamat. Karena Allah yang nyuruh, wakul. Allah Dan yang katakan jaga, olehmu, Rabbi, ya Tuhanku, adhilni masukkanlah aku mudkhalasitkin sebagai orang yang dimasukkan dengan cara yang benar selamat, ke tempat memasukkan yang benar selamat, dan ketiga pada saat yang benar. Dan itu terbukti ya. Walaupun nanti ketika lolos dari rumah itu kan menuju mana? Gua Sur. Di Gua Sur juga sudah mengalami fase kritis juga ya. Ya. Sudah mau apa? Sudah mau kelihatan gitu si guanya itu. Tapi ya ini kan masih berlaku ayat ini. Ya. Kan belum nyampe ke kota Yastrib ya. Jadi ini Ya, ya. Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ada dalam perlindungan Allah, pertolongan Allah. Masya Allah. Allah. Makanya walaupun sudah dikepung, walaupun sudah di mulut gua, sampai-sampai Abu Bakar kan cemas. Nabi bilangnya apa? La tahzan. Kan sudah dibahas. La tahzan. Innallaha ma'ana. Sungguhnya Allah beserta kita. Bisa dipahami ini penggalan wa qurrabi adkhilni mudkhalasitkin. Iya, iya Ustaz. Nah, dalam konteks balaghah, kalau kata kulnya dibuang, jadi Robi adhilni itu statusnya menjadi beda lagi. Ya, Bukan berita. amr, sudah bukan amr, ya. Bukan amr, ya. Bukan. Nah, jadi
Ada kata kul di sini itu menunjukkan posisi bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi. Satu, bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi, tapi apa? Firman Allah, kalamullah. Ya. Nah, ini buktinya kul. Masa Nabi bilang ke dirinya sendiri? Iya, iya. Kan mustahil. Nabi diperintah ya. Nabi diperintah dan ini statusnya kalam insya'i. Insya'inya amr. Amarnya Amar. fi'il amr. Amarnya hakiki gitu. Masya Allah. Kan luar Wah. biasa ya kalau sudah balaghah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan. Ya kagum aja Ustadz. Masya Allah. Kagum aja. Pertolongan diawali dengan kita Nah, dengan ini ya. Baik, sekarang saya tanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya sekarang. Apakah ayat ini hanya berlaku untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Kita Wasallam juga. saja? Nah, Juga. Baru mau tanya itu Ustaz, kan jadi doa sekarang. Kan jadi doa Robi ada baik. Ini kita tanya ya. doa Ini ada tahajud. pertanyaan. Apakah ini hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja? Kan gitu. Pertanyaan Tidak. logisnya. Apakah Tidak, ayat ini tidak. hanya ya Tidak. hanya untuk Nabi Rasulullah. Nabi Sangat. Nabi Tidak untuk Muhammad kita semua. SAW saja? Nah, kan gitu. Ya. Nah, jawabannya adalah coba kita lihat secara logika. Maksudnya logika bahasa. Baik, sampai sini aja dulu, sampai mudikula sidkin. Pertama, saya ini pandu. Ada kata-kata nabinya nggak? Ada kata-kata nabi nggak? Ada kata Tidak. nabi nggak? Tidak ada. Atau siapa? nama Berarti Muhammad? umum. Tidak Tidak. ada. Ada? Nggak Tidak ada. ada. Jawabannya tidak ada. Tuh. Itu satu yang pertama ya, clue-nya. Yang kedua, ada kata-kata Madinah nggak? Ada Tidak. ada nama Tujuan. kota Madinah nggak? Tidak. Tidak. Ada. Kota tujuan juga nggak Madinah ada. atau Yathrib dulu gitu ya? Tidak ada. Ada? Tidak. Enggak. Tidak. Tidak ada. Nah, nanti dalam kaidah tafsir gini. Karena ini tidak ada nama Nabi, tidak ada kota Madinah, ini artinya apa? Nanti ada dalam kaidah tafsir al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususi sabab gitu. Jadi pelajarannya itu dari redaksinya yang umum. Karena redaksinya umum tidak disebutkan nabinya, Madinahnya, berarti ini berlaku juga untuk kita, berlaku juga untuk kita sebagai umatnya. Gitu. Universal. Universal, maha pintar Allah, satu kali buat ayatnya pada saat itu, tetapi implikasinya bisa terus kepada umatnya sampai kapanpun. Nggak perlu ada revisi, nggak perlu ada adendum, nggak perlu. Subhanallah, masya Allah. Kalau manusia buat aturan kan harus ada revisi. Iya. Berarti apa? Iya. Keterbatasan Iya. akal menjangkau. Tapi Allah Ada Subhanahu wa roda. ta'ala, satu kali dibuat waktu dulu ketika katakanlah proses hijrah, tetapi maknanya, hikmahnya bisa berlaku untuk kita. Maksudnya apa? Kalau saat ini ada seseorang yang menghadapi persoalan hidup yang demikian berat, ini implikasinya. Kalau ada orang yang mengalami persoalan hidup yang sedemikian berat, Iya. sampai otak itu kita udah nggak bisa mikir lagi. Nabi udah mau meninggal kan saat itu. Nah, maka apa? Pakai ayat ini untuk berdoa kepada Allah. Gitu maksudnya. Pakai ayat ini untuk memohon kepada Allah. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga waktu itu tidak masuk akal selamat itu. Itu murni betul-betul pertolongan Allah. Kan gitu ya? Iya. Ustaz. Bisa dipahami? Iya. Ya. Iya. Nah, kan Masya Allah, kan keren ya. Ayatnya satu, baru penggalan sih, ini belum selesai ini. Selesai ya. Balu wakurobi adkhini berkolasidkin. Kalau kita tarik dari tadi saat hijrah, kita tarik ke hari ini, ya, ketarik hari ini, maka ayat ini, kalau kita yakin, ikhlas menghadapi Allah dengan membaca ayat ini, semoga Allah datangkan kun fayakun, bisa menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang mungkin sudah kita tidak sanggup memikirkannya. Subhanallah, masya Allah. Kan dahsyat ya. Dahsyat nggak Bu, Pak? Ustaz. Menurut saya ini sangat dahsyat. Ya. Makanya Up to date. Al-Quran itu ya pedoman hidup. Masalah boleh ada, namanya orang hidup. Apalagi orang beriman, pasti diuji. Tapi yakin kita punya Allah. Salah Allah. satunya Allah menginstruksikan ini.
Kalau Allah sudah bilang, ya pasti Allah tanggung jawab. Iya, iya. Ya, kalau Allah sudah bilang, ya pasti Allah tanggung jawab. Buktinya Nabi Muhammad mengalami kritis pada saat dikepung dan pada saat di Gua Thur, secara logika itu harusnya ketangkep gitu. Secara logika manusia harusnya ketangkap, dan kalau ketangkap sudah. Nah, tapi kan Allah punya apa? Berkehendak. Masya Allah. Ya. Jadi ya ini apa? Dan inilah bisa kita ya, bisa hari ini kita bisa apa? Bisa mengalami keajaiban pertolongan Allah. Tapi ada tapinya ya. Nanti tapinya, catatannya nanti. Ya, catatannya nanti ada catatannya. Maksudnya bagi orang yang bagaimana gitu Allah berikan ini gitu ya. Ya, nggak sembarang. Nggak Syarat sembarang. dan ketentuan berlaku gitu maksudnya betul. Makrifatnya udah mantep. Ya, syarat dan tapi kita juga semoga bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku gitu. Ada yang ditanyakan sama sini? Masya Allah, keren ya, subhanallah. Saya juga ngebahasnya ini, aduh sangat luar biasa karena apa? Ini yang begini. Dari balaghah ternyata kita bisa mengungkap bahwa ini bukan sekedar kalimat biasa, tapi apa? Ada instruksi dari Allah kepada Nabi. Dan hebatnya lagi, nggak ditulis nabinya. Karena kalau ditulis nabinya, ya hanya untuk nabi aja berarti. Kalau ini ditulis apa? Ditulis Madinahnya, ya hanya untuk Madinah. Hari ini artinya apa? Ketika kita mengalami persoalan hidup, ingin mencapai suatu tujuan gitu ya. Spesifikasinya gini, ingin mencapai suatu tujuan, ingin apa? Ingin mencapai suatu tujuan, kemanapun tujuan itu, apapun tujuan itu, kemanapun tujuan itu, maka semoga dengan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ayat ini, Allah akan sampaikan gitu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Contoh gini, mohon maaf, contoh. Misalnya ada anak yang ingin masuk ke misalnya ke suatu instansi kerja ya, baik pemerintah, BUMN atau swasta. Berdoa, tapi ini ada catatan, masuknya dengan mudkhala sidqin, dengan cara yang benar. Kalau suap boleh nggak? Benar nggak kalau suap? Tidak. Jahil itu jahil. Berarti kalau mau masuk tapi pakai suap, mudkhala sidqin nggak? Tidak. Kan kalau kata kajian siapa UAS itu kan kalau ada orang yang masuk ke suatu lembaga pakai suap, gajinya katanya gimana? Gajinya Haram juga. Haram. Karena apa? Karena kalau dia nyogok itu mengambil hak orang lain yang harusnya orang lain masuk. Kan ngeri itu. Mengambil hak orang lain yang harusnya orang lain masuk ke daftar 100 misalnya. Karena ini di-insert jadi 101, ya sudah si orang yang ke 101 itu kan jadi nggak dapat. Kan itu waduh. Nah, merugikan. Makanya ini catatannya mudkhala sidqin, dengan cara yang benar. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Hari ini kan suap menyuap gimana dalam dunia nyata hari ini? Lumrah. Nggak biasa. Sesuatu yang lumrah. Alhamdulillah. Ya. Kira-kira mudkhala sidqin nggak kalau suap Tidak. menyuap? Nah. Kalau gitu gimana? Ya gimana Pak Ahmad kalau gitu? Ya kita Dengan cara yang benar. dengan cara yang benar. Mudkhala sidqin. Mudkhala sidqin ya. Misalnya ada anak yang mau masuk TNI Akmi, mau masuk polisian Akpol, ya dengan cara yang benar. Mudkhala sidqin. Ada yang nolongin. Orang dalam katanya. Ya, memang itulah dunia hari ini ya. Dunia hari ini. Nah, kita mah harus yakin aja karena disuruhnya sama Allah mudkhala sidqin. Mudkhala sidqin ya. Ya, itu. Ya, berarti kita mintanya aja kepada Allah, ya Allah, mudkhala sidqin gitu. Jangan dengan cara-cara yang tidak sidqin. Ya, baik itu ya. Jadi satu adalah dengan ini Rasul disampaikan ke Madinah. Madinah itu adalah tujuan. Hari ini tidak mesti ke Madinah. Tujuan kita bisa kemanapun, ke tempat manapun, ke dalam bentuk apapun, ya bisa dengan menggunakan ayat ini. Masya Allah. So, intinya apa? Mencapai tujuan. Terutama untuk anak-anak ini. Anak-anak yang mau kuliah di mana, misalnya kan kemarin sudah ya kuliah. Yang mau kerja juga. Yang mau kerja, yes, betul. Mau kerja, mau kuliah.
ya didawamkan aja, maksudnya didawamkan, dipahami sama dihayati lah gitu. Bahwa kita yakin punya Allah. Satu ya. Jadi sepenggal ayat tadi itu mencapai suatu tujuan. Apapun tujuan itu ya. Nggak harus ke Madinah, nggak harus. Kita pun bisa kemanapun tujuan itu, asal dengan cara yang benar dan tujuannya benar. Gitu ya. Baik. Boleh dilanjut ini selainnya? Ya. Kan baru sepenggal ya. Iya. Baik. Jadi masukkanlah aku secara benar. Kalau di terjemahan, coba lihat di terjemahan Musab. Masukkanlah aku, di situ ada ke tempat yang benar Secara ya. masuk yang benar. Nah, ada secara masuk yang benar, tapi bisa juga tempat. Ya memang bisa tempat. Jadi menunjukkan orang si makmur bisa tempat, bisa waktu tempat ya. Bisa tiga. Kalau ini masuk secara yang benar, ya ini bisa dalam konteks ini isim maf'ul ini. Masukkanlah aku secara masuk yang benar. Ya artinya sebagai orang yang dimasukkan dengan cara yang benar. Ini berarti isim maf'ul. Tapi kalau isim makani berarti ke tempat masuk yang benar, gitu. Ke tempat masuk yang benar, yaitu Madinah. Pada waktu itu Madinah, Yathrib. Ya. Boleh dilanjut ini? Ya. Lanjut, Ustaz. Nah sekarang, jadi ternyata kan tadi ceritanya lagi dikepung ya. Ya. Ternyata ketika dikepung, lagi menghadapi persoalan, ternyata Allah memandunya apa? Mintanya sampai dulu tujuan ke Yathrib, ke Madinah. Nah baru sekarang, wa akhrijni. Apa akhrijni itu? Sama dengan adkhilni, bentuknya fi'il amr. Ya. Keluarkanlah. Keluarkan. Keluarkanlah. Nah ini tadi ada yang kelewat. Adkhilni itu kan fi'il amr. Ya. Fisiknya fi'il amr, tapi Yap. ini bukan fi'il amr beneran. Tapi apa? Doa. Ya. Kalau kulma itu fi'il amr hakiki, benar-benar perintah, tapi adkhilni fisiknya amr, tapi itu maknanya adalah doa. Karena mustahil kita nyuruh Allah. Mustahil kita nyuruh Allah. Ya. Ya. Tapi ini doa gitu ya. Karena apa? Karena datang dari yang lebih bawah kepada yang lebih tinggi. Oh, itu berarti ad-doa, permohonan. Permohonan. Singkat padat. Ya. Sama ini juga akhirnya, ya Allah keluarkanlah aku, ya. Keluarkanlah aku. Kan tadi lagi di rumah dikepung ya cerita. Ya. Ya. Mukhraja sidqin, sama artinya. Sama ini mukhraja ini sama bentuknya, ya. Sebagai isim maf'ul, sebagai waktu, zamani, sebagai makani. Tiga. Berarti apa? Bisa ini keluarkanlah aku. Nah, tapi di sini keluarkanlah aku, ininya apa? Kelihatannya ini isim maf'ul. Keluarkanlah aku sebagai orang yang dikeluarkan dengan cara yang benar gitu. Ya. Jadi lebih ke mengarah ke isim maf'ulnya. Jadi selamatkanlah aku, keluarkanlah aku dari rumahku ini di Mekah, dan keluarkanlah aku dari kota Mekah dalam keadaan selamat gitu. Ya. Jadi lebih mengarah kepada ini, kepada apa? Kepada isim maf'ul ini. Keluarkanlah aku, keluarkanlah aku dari Mekah, mukhraja sidqin, sebagai orang yang dikeluarkan dengan keadaan selamat, benar selamat gitu. Ya. Bisa dipahami? Iya. Ya. Jadi ini juga apa? Nah, kalau ini apa? Keluarkanlah aku. Ini berarti Nabi Muhammad itu setelah tadi maksudnya apa? Sampai di Madinah, selamat nggak dari Mekahnya? Iya. Pasti selamat ya. Nah, pasti selamat. Dan ini yang maksudnya apa nih? Maksudnya ini yang kedua, saya pindah lagi. Berarti kondisi Nabi di Mekah itu adalah lambang persoalan hidup, ya. Lambang persoalan hidup. Nah, ini yang kedua berarti apa? Kalau kedua persoalan hidup adalah diberikan solusi dari setiap permasalahan. Ini hikmahnya. Karena Nabi dikeluarkan dari Mekah, dari rumah beliau di Mekah dalam keadaan selamat, maka kita pun hari ini sebagai umatnya dengan memohon kepada Allah melalui ayat ini bisa ketika ada masalah diberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi. Walaupun masalah itu sedemikian berat sampai otak kita nggak bisa mikir lagi. Bisa dipahami? Ya. Dahsyat ya Bapak sekalian ayat ini. Kan dahsyat ya. Iya. Sangat dahsyat ayat ini. Ustadz, Iya, Bu Zuzma. ini sangat menarik sekali doanya. Ini cocok untuk kita bangsa Indonesia sekarang, doa ini ya Ustadz.
Ya, sebetulnya sekarang iya, Kan kemarin udah iya, paksa. besok juga Iya. ya. Ya, Bangsa. kita kan baru sekarang nih, Namanya Ustaz. cocok. Ya, Iya. ya, itu nanti kalau itu akan subjektif ya karena berkait dengan ini ya, Iya. tapi intinya Seperti ini kita akan aja, Ustaz, cocok di sekarang. berbagai keadaan. Ya. Akan Berbagai cocok di keadaan. berbagai keadaan, bahkan yang sekritis sekalipun, itu maksudnya. Iya. Ya, asal Tapi kita Ustaz, yakin. ini masih cocok enggak? Ada khilni, itu kan untuk kita bersama gimana, Ustaz? Nah, Ada ini nih khilna. saya. Ini ingat, Nah, ini nih ya, saya. ya, ada Nah, khilna. Jadi kita berarti ini adhilni ini adalah sebetulnya apa? Ini permohonan setiap individu. Individu. Maksud saya gini, kalau di rumah kita ada 5 orang, Ya. maka yang harus mengucapkan ayat ini masing-masing dari kita. Gitu Iya. maksudnya. Hmm. Nggak bisa diwakili, maksudnya ya harus kesolehan individu. Iya. Kan Ya, ini makanya adhilni. Ya, Hmm. maksud saya gini, kalau bapaknya berdoa, hari anaknya nggak berdoa. Jadi harus setiap individu. Syarat dan ketentuan tadi kan. Syarat dan ketentuan. Jadi harus berdoanya sendiri. Kalau mau Semua. dikabul oleh Allah, ya berdoanya sendiri ini. Karena apa? Ini adhil nih. Masukkanlah saya. Nggak bisa Ustaz. berjamaah ya, Ustaz. Gimana? Nggak bisa berjamaah ya. Ya artinya ini kan melekat kepada individu ya. Iya. Kita coba bertadabur, kenapa bukan adhilna? Padahal waktu itu kan bisa misalnya dalam konteks lagi sama Sayyidina Ali, lagi sama nanti Sayyidina Abu Bakar kan, kenapa Iya, nggak iya. adhilna? Oh, ini bisa dimaknai tadaburnya bahwa Allah itu apa menyuruhnya setiap individu itu harus soleh gitu. Iya, iya, iya. Karena ini pribadi ini. Boleh nggak doa ini? Saya tapi maksudnya gitu berdoa sama Allah dari doa ini supaya kita keluarkan dari dunia ini secara baik dan masukin ke dalam kubur secara baik gitu. Bisa nggak Itu makna itu mungkin karena memang ditafsir juga bisa ini maknanya adkhilni mudkhala sidqin itu masukkanlah aku maksudnya masuk ke dunia lain setelah kehidupan dunia ini gitu. Jadi dengan Bisa. cara baik. Dengan Bisa cara ya. yang benar bisa. Itu Iya, penafsiran dan penafsiran itu ada. Jadi selain tadi Mekah menuju Madinah, itu jelas yang waktu itu realnya. Nah, Iya. juga bisa berarti bahwa masukkanlah aku ke dunia setelah kehidupan ini. Maksudnya Iya. apa? Mati. Ke dalam Dalam kubur. keadaan benar. Gitu. Sebagai orang yang meninggal dalam keadaan benar. Itu bisa penafsirannya ke sana. Ya. Husnul khotimah, Ustaz ya. Gimana? Husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Husnul Iya. khotimah. Jadi kita keluar dari dunia ini dengan cara baik dan masuk ke dalam kubur dengan cara Iya. gitu. Ya. Jadi bukan hanya untuk persoalan dunia, tapi memang ini juga untuk menghadapi persoalan hari setelah kehidupan, ya. Maksudnya kematian. Gitu. Bisa Iya. ke sana. Saya berpikir ke situ, maksudnya larinya ke situ Iya. gitu. Ke situ bisa jadi tambahan gitu, Bu Elva, itu. Jadi sifatnya tambahan ini, tambahan penafsiran gitu ya, tambahan penafsiran. Alright. Karena kalau yang konteksnya itu jelas ini adalah fisik pada saat itu menuju Madinah. Ya. Iya. Jadi ini, nah itulah kehebatan Allah, maha pintarnya Allah. Kalimatnya kan ini umum, nggak ada kata-kata Madinah, nggak ada kata-kata mati, nggak ada gitu ya. Tapi Ya, arahnya bisa ke sana, bisa. Nggak ada akhiratnya, jadi nggak ada dunianya, Ya, Ustaz ya. nggak ada. Pokoknya ini murkhala sidqin, ya, murkhala sidqin. Ya. Maknani dan Luas gitu, bisa luas. Baik, kemudian wakhrij ini keluarkanlah aku mukhraja sidqin sebagai orang yang dikeluarkan dengan cara yang benar. Benar. Maksudnya selamat. Jadi keluarnya selamat. Coba Nabi waktu itu keluar dari rumahnya selamat fisiknya? Selamat. Alhamdulillah. logikanya udah nggak mungkin, Mas. Logikanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah, inilah keajaiban. Gimana? Si pemuda-pemuda itu tertidur itu kan, dia keluar. Nah, akhirnya kan cara Allah memberikan solusinya macam-macam. Bisa dengan membuat orang itu tidur. Nah, ketika tidurlah timingnya pada saat yang tepat gitu. Pada saat yang tepat mereka ditidurkan oleh Allah, Nabi keluar. Kan ada begitu ceritanya kan. Intinya cara Allah untuk nanti ngasih solusinya itu mah prerogatif Allah. Iya. Bentuknya apapun ininya prerogatif Allah. Itu kewenangan Allah. Kita nggak bisa intervensi kalau itunya ya. Yang penting kita berdoanya semoga dimasukkan ke suatu tempat dengan cara yang benar, selamat, dan juga minta dikeluarkan dari dari permasalahan dengan cara yang benar, selamat. Intinya kalau untuk kita hari ini mukhraja sidqin, minta diberikan solusi dari setiap permasalahan yang
hadapi. dihadapi. Jadi satu paket Ustaz ya, semua Satu tuh. paket, Pak Nugroho, Masya Allah. Satu paket tujuan sama masalah biar beres gitu. Dan Allah ngasih pelajarannya sampai tujuan dulu. Biarin masalah mah nggak usah dulu dipikirin gitu. Kalau Hmm. ting bermintanya sampai dulu ke Madinah, sampai dulu ke tujuan gitu kan. Kalau istilah sekarang visinya ya Ustaz ya. Nah, visi betul. Visinya dulu mau kemana dulu gitu itu tujuan. Biarin permasalahan mah walaupun lagi genting gimana ya. Itu kedua ternyata permintaannya. Dan Nabi nggak disuruh begini bunyinya. Wa qurrabi akhrijni mukhraja sidqi wa adkhilni, kan nggak begitu ya. Nabi kan Nggak akhrijni dulu enggak. Tapi adkhilni dulu. Tuh, subhanallah. Jadi ini visinya dulu apa Madinahnya dulu, kota tujuannya dulu. Bisa Ustaz, dipahami? Ya, Ustaz, ya, mau sudah. Ustaz, ini yang bagus ke doanya. Seandainya seorang ustaz memimpin doa gitu, memimpin doa, Ya, dia Ya, boleh ya, nggak betul. ya. dengan Dengan ni atau na gitu ya. dengan na gitu boleh Ya. nggak tuh? Ada dua pendapat ini. Saya juga nanya ke Ustadz. Ada yang berpendapat begini. Kalau di Al-Qur'annya sudah seperti itu, nggak usah kita rubah. Nggak usah dirubah-rubah ya, betul. Kalau mau nih ya sudah nih aja. Biarin Iya. Allah Maha tahu. Ya. Ada yang berpendapat gitu. Kalau berjamaah kan berarti kan seluruh jemaah mengucapkan yang sama ya Ustaz ya. Nah, kan Iya. itu. Tapi ada juga yang berpendapat ya kalau mau kami dirubahnya jadi na. Iya. Berarti harus na. Tapi saya lebih memilih yang biarin apa adanya. Sesuai dengan Al-Quran. Sesuai Al-Qur'annya. Kan kita mau membacakan Iya, kalamullah ini. Ya. Ciptaan Allah. Biarin Amin. nih. Jangan dirubah-rubah kalamullah. Berarti ketika Ustadz itu mengatakan adkhilni, kita pun mengucapkan Waqur Rabbi adkhilni, ikutin gitu. Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, biar kitanya kan ikut mengucapkan. Biar Kalau supaya Kami aminkan aja Ustaz. Ya, Kami amin. aminkan. aminkan juga bisa, aminkan juga, tapi akan lebih biar kita lebih kerasa gitu doanya ya. Kita ikut mengikuti gitu, ikut mengikuti. Ya. Ucapnya gitu. Tapi Ini Ustaz, mau mengaminkan juga ya, semoga Allah juga paham ya maksudnya bahwa itu kan Ya, untuk semua. Ustaz ini kan pada saat akad nikah itu kan ada saat suruh untuk isyahadat kan semua jemaah kan. Ya, Jadi kan suruh asyhadu karena Ya. saya. ya masing-masing ya. Asyhadu saya bersaksi, bukan nasyhadu kami bersaksi, bukan. Ya. Iya. Ya, jadi memang berarti kalau di rumah kita ada 5 orang, memang baiknya suruh ngapalin ayat ini semua. Jadi kalau Masing-masing. mimpin doa, mari kita sama-sama mengucapkan Robbi adkhilni gitu kan. Ya, biar apa? Karena ininya nih. Iya. Ya, Bu Jusma gimana? Bu Jusma? Ya, Ustaz, sama itu seperti doa Rabbana Atina itu kan dirubah-rubah ya, Ustaz ya. Ya, Walaupun Robbana sendiri kita Atina berdoa itu. tetap Rabbana ya, Ustaz. Tetap Robbana. Ya. Ya, kan itu dari Allah ya. Walaupun Yang kita penting lagi ya. sendiri, tetap aja Robbana. Ya. Iya, Ustaz, sama itu, Ustaz. Termasuk doa kemarin Nabi Ibrahim kan apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min Ya itu ya, Ustaz. dzurriyyati Ya. rabbana wa taqabbal du'a. Ya sudah. Rabbana berubah ya, Ustaz ya. Ada yang berpendapat ya sudah ikutin aja sebagaimana di Iya, Al-Quran. betul. Walaupun itu kemutakalim wahdah sendiri ya nggak apa-apa. Allah Tapi matanya. ada juga yang ya sudah harus rubah. Ya itu silakanlah kita pilih mana aja yang sesuai keyakinan kita gitu ya. Iya, Ustaz. Karena bisa beda pendapat tentang hal ini. Bisa dipahami ya? Ya, Ustaz. Nah, kita lanjut lagi, balik lagi slide-nya. Berarti sudah ada 2 hal ya dari ayat ini. Nah, sekarang waj'ali. Waj'al, apa waj'al? Ini waj'al itu ij'al. Jadikanlah. Jadikan. Ini fi'il amr, tapi amarnya amar hakiki atau amar doa ini? Amar doa. Amar doa ya, karena ini yang ngomong kita ngomong kepada Allah, nggak mungkin kita nyuruh Allah, paling juga memohon ya. Berdoa. Waj'ali, jadikanlah bagiku, li kan, bagiku, miladunka dari sisi engkau, dari sisi engkau, maksudnya menurut engkau, Ya. dari sisi engkau, sultanan, kekuasaan, sultan, Kekuatan. nasiro, yang sangat menolong. Kekuasaan yang nasiro, yang sangat menolong. Ya. Maksudnya apa? Berikanlah kepadaku, ya waj'ali, jadikanlah aku, atau berikanlah aku, miladunka dari sisi engkau, jadi menurut engkau, sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong. Nah, ini kata kuncinya. Ada miladunka dari sisi engkau, berarti kumaha Allah, bagaimana Allah? Iya.
ngasihnya, bentuknya, timingnya, tempatnya itu mah kita serahkan kepada Allah. Yang penting sultanan. Sultanan itu apa? Kekuasaan. Kekuasaan. Kekuasaan itu tidak mesti jabatan, misalnya formal sebagai presiden, wakil presiden, gubernur, tidak mesti itu. Tidak mesti juga jabatan sebagai anggota dewan, tidak mesti itu. Tapi apa sultan itu? Power. Power itu bisa apa? Bisa ilmu, bisa. Bisa tenaga, bisa. Bisa harta, bisa. Bisa kedudukan yang asli, power, kedudukan bisa. Yang penting ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah, baik itu misalnya kedudukan formal, baik itu ilmu, baik itu harta, apapun itu, harus apa? Nasiro, menolong. Kekuasaan, power yang menolong. Baik, jadi saya pindah lagi. Ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga, bahwa waj'alni min ladunka sultanan nasira itu adalah jadikanlah aku, jadi berikanlah aku apa? Berikanlah aku, berikanlah aku ya, Kekuasaan ya. power ya, power Power. untuk menolong atau yang menolong. Dengan Kalau power ini kan bisa berarti kekuasaan ya, kedudukan ya, kedudukan formal ya, yes, jelas ini kekuasaan, kedudukan, kekuasaan. Bisa juga apa? Ilmu bisa nggak ilmu? Ilmu. Bisa. Nah, kalau Harta kemampuan gimana, Tas? Kemampuan. Yes, skill boleh, Pak Nugroho. Skill juga bisa. Misalnya dikasih kemampuan untuk apa? Syariat mengobati atau apapun ya. Skill boleh. Ataupun yang lainnya dan lain-lain, pokoknya yang bernuansa itu adalah kemampuan ya, kekuasaan. Tapi catatannya apa? Yang menolong. Menolong siapa? Ya jelas menolong agama Allah, partisipasi untuk berdakwah. Pada umumnya biar bermanfaat untuk manusia gitu, menolong siapapun. Ya. Jadi biar kita itu, keberadaan kita itu apa? Khairunas anfa'uhum linas. Baik-baik manusia itu apa? Yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Iya. Apa kemanfaatannya? Macam-macam. Bisa ilmu, bisa harta, bisa skill, bisa tenaga, bisa power. Iya. Nah, itu. Jadi sultan itu bisa di apa? Bukan hanya kekuasaan. Kan yang menjabat jadi gubernur kan cuma seorang ya. Iya. Yang menjabat jadi bupati di satu kabupaten cuma seorang. Nah, terlalu sempit kalau hanya kekuasaan. Tapi apa? Power lah ini. Dan power macam-macam ya. Nah, ini minta diberikan apa? Jadi ini apa? Ditolong Allah gitu ini. Diberikan apa? Diberikan sesuatu yang apa? Yang pada akhirnya nanti sesuatu itu apa? Harus kita manfaatkan untuk menolong ya. Nolong agama Allah. Menolong agama Allah, berpartisipasi, menolong agama Allah, artinya berbuat untuk agama gitu. Iya. Apa aja? Ada tenaga, tenaga. Yang kayak Ustadz sekarang nih ya Ustadz ya. Amin. Semoga ini bagian dari apa? Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Misalnya nerangin begini, lakukan. Iya. Misalnya tenaga, misalnya bersih-bersih masjid, Bisanya apa? Macam-macam. Kalau punya kekuasaan ya bikinlah kekuasaan. Undang-undang dan apapun ya yang dengan kekuasaan itu memberikan manfaat untuk sesama. Jangan menyengsarakan rakyat gitu maksudnya. Oh ya, itu benar Bu Jusma tadi itu Ustaz. Ya. Tapi ya itu kan akan sudut pandangnya beda ya kalau itu, karena bisa tapi intinya bahwa apapun yang diberikan oleh Allah harus menolong. Nah, sekarang gini, Nabi Muhammad SAW kan dakwahnya harus ke seluruh dunia ya, bukan hanya Mekah Madinah. Iya. Sementara saat itu menghadapi siapa? Adidaya, adik kuasa. Siapa waktu itu adik kuasanya? Jahal. Ya, kalau di Mekah anggap ini sudah beres lah. Mekah mah sudah beres. Oke lah, kafir Quraisy satu, kemudian apa? Yahudi. Romawi dan Persia. Yahudi. Ya, Romawi dan Persia. Kafir Quraisy, Yahudi, Romawi dan Persia. Iya. Itu kan adidaya. Iya. Senjatanya aja gajah. Saat itu iya. Alat-alat tempurnya aja kan gajah. Iya. Sementara para sahabat kuda lawan gajah, kudanya takut. Ya, jadi gajah saat itu kendaraan mungkin sekarang mah lapis apa? Bukan lapis langit, bukan. Lapis wajah. Tank wajah. Nah, Nabi ya diberikan oleh Allah, karena Nabi, ya Allah ini gimana, saya bisa nggak misalnya menyampaikan ini ke seluruh penjuru dunia?
Nah, makanya dibimbing oleh Allah, waj'ali min ladunka sultanan nasira. Maka tadi kalau Ustaz yang kita katakan visi tadi kan, visi Ya, Islam mendunia ke kan. dunia. Dunia. Memang Nabi kan nggak punya power. Nah, tapi Iya. kok oleh Allah diberikan. Sehingga apa? Kafir Quraisy takluk, Yahudi juga takluk, lalu apa? Lambat laun kan, lambat laun Persia dan lain sebagainya kan bisa ditaklukkan ya. Walaupun Persia ditaklukkannya bukan pada saat zaman Nabi, tapi zaman Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ya. Tapi ini apa? Waj'ali min ladunka sultanan nasira. Coba ada kata-kata untuk Nabi nggak li-nya ini? Nggak ada. Waj'ali dan jadikanlah bagiku. Bagi siapa yang membaca. Nah, itulah maha pintarnya Allah waktu itu untuk Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi ini nggak khusus ayatnya. Kan lima bagi saya, siapapun saya yang mengucapkan ayat ini gitu kan ya. Iya. Jadi ini berarti berlaku bagi kita ya. Berlaku bagi kita. Waj'ali jadikanlah aku miladunka dari sisi engkau sultanan nasira kekuasaan yang menolong. Kalau misalnya anggap ini ilmu nausur metode jari ini bagian dari sultan power, ya semoga ini bisa bermanfaat kan gitu ya. Amin. Sudah bagus. Alhamdulillah, semoga ini bermanfaat gitu. Ya. Dan untuk ya kalau untuk urusan ininya mas semoga Allah ridho gitu ya. Semoga Allah ridho. Kalau Allah ridho mah ya kumaha Allah ininya mah bentuknya ya. Iya. Bentuknya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita mah harus jaga apa? Jaga niat ya. Yang memang yang tidak mudah itu menjaga niat agar kita tetap mengharapkan ya ikhlas ridho Allah. Ya memang kata Ustaz Ucu juga ikhlas itu tidak berarti nggak boleh nerima sesuatu ya. Itu mah ikhlasnya yang penting kita ininya kepada Allah gitu. Jangan berharapnya kepada manusia. Kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah Allah maha kaya, Allah maha segala-galanya gitu. Iya. Nah, ini dasar bagi kita yang mau berjuang di jalan Allah. Kira-kira 3 ini cukup nggak ya? Bisa menyelesaikan persoalan hidup hari ini nggak? Insya Allah. Selama ini kita berdoa tapi penghayatannya nggak seperti ini kan Ustaz? Nah, maksudnya nggak tahu dulu Ustaz ini suruh gitu. Nggak tahu. Ya, kalau memang sekarang bahasan ini jadi menambah pengetahuan, wawasan, Alhamdulillah betul Ustaz. Jadi berarti ada manfaat dari pertemuan ini gitu ya. Selama ini sudah dihafal, sudah dibaca, tapi mungkin kegunaannya penghayatan pemahaman. Pemahatan. Nah, ternyata ayat ini ya, ayat ini kan sebelumnya tentang apa? Ayat 79-nya. Tahajud. Oh, sebentar ya sebelum karena salat tahajud. Ya, ini uraiannya ini ada uraian dulu. Wakul katakanlah oleh Muhammad ya. Robi Tuhan ya Tuhanku ya, adkhilni masukkanlah aku mudkhala sidqin kemana? Mudkhala sidqin kemana? Nah ini ke tempat masuk yang benar tadi ya. Bisa ke tempat masuk yang benar berarti Madinah ya. Atau juga pada ya tadi kota Yathrib Madinah ya, ke tempat masuk yang benar, atau juga sebagai orang yang apa? Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan selamat, sebagai orang yang dimasukkan dengan cara yang benar selamat. Berarti isi maf'ul ya. Dan kapan? Pada saat yang benar ya. Nah, ini penjelasannya tadi. Jadi berarti mudkhala sidqin itu bisa 3 keadaannya, ke tempat yang benar selamat, dalam keadaan selamat orangnya, dan yang ketiga waktu yang tepat ya, timingnya di saat yang tepat menurutmu gitu ya, menurut Allah. Jadi kita nggak bisa ngatur ya Allah harus sekarang ya Allah gitu, nggak bisa. Itu mah prerogatif kewenangan Allah ya, kapannya tempatnya ya, itu mah kita nggak bisa intervensi ya. Baik, yang jelas ucapkan aja terus ini ya sebagai zikir kita, semoga Allah turunkan kun fayakun. Ya, Ustaz ya. Karena yang kita cari kan kun fayakunnya Allah. Sultanan nasira. Kemudian lagi apa ini? Nabi Muhammad dibimbing Allah untuk ini. Nabi Muhammad dibimbing oleh Allah untuk mencapai tujuan ya, untuk mencapai tujuan sampai ke kota Madinah. Sampai ke kota Madinah ya. Kemudian apa?
sampai ke kota Madinah, lalu dalam keadaan selamat, tadi di saat yang tepat menurut Allah, ya. Sampai ke kota Madinah di saat ya dalam keadaan selamat di saat yang tepat, ya. Nah, kita pun juga sama, ya. Sampai ke tujuan dalam keadaan selamat dan benar, nggak boleh nyogok, ya, di saat yang tepat, ya. Tepatnya menurut Allah, ya, bukan menurut kita tepatnya, Iya, Ustaz. tapi menurut Allah. Juga Baik, Ustadz, waktu melintasi makam Ibrahim kita juga baca ini Ustadz. baca ini. Kalau Iya. makam Ibrahim, Ah, ya. iya. Berarti Kita baca ini juga Ustadz. setelah itu, ya, setelah apa? Waktu Tawaf. tawaf. Setelah Iya. tawaf, ya, setelah tawaf. Waktu tawaf. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini apakah sesuai kenyataan? Ya, pasti ya sesuai kenyataan untuk Nabi Muhammad, ya. Disampaikan ke Madinah dalam keadaan selamat, lalu juga dikeluarkan dari rumahnya di kota Mekah, lalu diberikan kekuasaan. Oh, ini akhirnya tadi sudah, ya. Dari mana? Dari rumahku di Mekah yang sudah terkepung, ya. Mudkhala sidqin, keluar dengan keadaan selamat, ya. Keluar dalam keadaan selamat. Baik. Ini sensitif ininya, jadi nah, Mukhroja harusnya. ya. Kemudian Ini harusnya mukhroja, Ustadz. akhirnya, Mukhroja bukan mudkhola. oh ya, itu Keluar. salah tadi, ya. Nah, ini Nabi Muhammad SAW dibimbing Allah untuk pergi dari rumahnya dalam keadaan selamat di saat yang tepat, ya. Ini tadi akhirnya mukhroja sidqin, ya, ini yang Ya. mukhroja sidqin. Apakah sesuai kenyataan? Sesuai, ya. Berarti dikabul oleh Allah. Allah. Kemudian waj'alni, jadikanlah, berikanlah kepadaku dari sisi engkau diberikan apa? Sultanan nasira, kekuasaan yang menolong, ya. Kekuasaan yang menolong. Kekuasaan yang menolong. Apapun bentuk kekuasaan itu harus digunakan untuk menolong, ya. Menolong siapa? Ya, menolong agama Allah, menolong sesama, ya. Menolong sesama. Baik. Nah, ini untuk mendapatkan kekuasaan yang dipergunakan untuk menolong, ya. Apakah sesuai kenyataan? Ya, Nabi Muhammad bisa menghancurkan kafir Quraisy, bisa mengalahkan Yahudi, dan bisa menyebarkan agama ini bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi menyebar, ya. Menyebar ke seluruh dunia. Nah, Nabi Muhammad SAW ditolong Allah dalam mencapai tujuan, diberikan solusi dari permasalahan, dan diberikan power untuk menolong. Nah, jadi dari ayat ini, pertama nomor 2 mencapai tujuan, ya. Tujuannya tadi Madinah. Iya. Lalu yang keduanya mukhroja sidqin, diberikan solusi dari masalah, ya. Dan yang ketiga waj'alni min ladunka sultanan nasyira, diberikan power untuk menolong, ya. Jadi ini ada 3 nih. Tapi nomornya nomor 2, 3, dan 4. Apakah ini hanya untuk Nabi? Jelas tidak, ya. Karena ayatnya bersifat umum. Nah, ini sengaja saya tulis nomor 2, tujuan itu. Nomor 3, solusi. Dan nomor 4, diberikan power. Ada yang nanya, saya wakili pertanyaannya. Apa nomor 1-nya, Pak Ahmad? Kan gitu. Ini kan nomor 2-nya, mencapai tujuannya kan nomor 2. Nomor 2, 3, 4. Loh, nomor 1-nya mana? Doa. Nah, apa Doa. nomor 1-nya ini? Apa nomor 1-nya? Rabbi. Berdoa kepada Allah. Nah, ini sebetulnya rangkaian, ya. Ayat 80 ini rangkaian. Nah, Ya, dari 78 ya, 78. ayat 79. 79 ya. 9. Jadi, ini syarat dan ketentuan berlakunya nih, Pak Tugiono dan sahabat sekalian. Di ayat sebelumnya, di ayat 79, kan begini bunyinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini ada wawu, ya, ke ini warnanya putih. Dan dari sebagian malam at-tamhin fatahajjad, tahajudlah. Tahajudlah. Dan dari sebagian waktu malam lakukanlah salat tahajud. Baik. Fatahajjad itu apa bentuknya? Fi'il apa? Fi'il amar. Kalau ini fi'il amar, ini berarti kalam apa ini? Khobari insya'i. Insya'i. Ini amarnya amar hakiki beneran instruksi atau amar doa? Beneran. Beneran.
Beneran. Berarti kalau insyai ini kita simak dan apa lalu Lakukan. lakukan apa ini? Salat Salat Tahajud. tahajud. Ini kuncinya. Ya. Jadi ayat 80 tadi diawali dengan ayat 79. Ini wawunya nggak kelihatan ya padahal ada. Wa minal laili fatahajjad. Dan dari sebagian malam tahajudlah kamu bihi dengannya, dengan malam itu nafilatan sebagai amal tambahan laka bagimu. Bagimu. Bagi Nabi Muhammad waktu itu ya. Ya. Nah, sekarang kalau Nabi Muhammad pakai fi'il amr, kira-kira Nabi Muhammad berani meninggalkan nggak? Enggak akan berani, Ustaz. Ini fi'il amr loh ini. Iya. Dia makanya nggak pernah tinggal tahajud. Nah, karena Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, pasti apa? Ya dilaksanakan tiap malam. Iya. Karena kan malamnya datang tiap malam ya. Masalahnya malamnya kan ada siang ada Bagi malam Rasul kan terus wajib, datang. Ustaz. Rasul wajib, bagi umatnya sunnah. Nah, makanya kalau masalah ke fikih bagi Nabi Muhammad, kalau sudah amr, ya sudahlah. Iya. Makanya Nabi sampai bengkak kakinya. Iya. Baik, asa semoga atau mudah-mudahan yab'ataka bahwasanya dia membangkitkanmu Muhammad, robuka Tuhanmu, maqamam mahmuda. Nah, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhan mengangkatmu yab'ataka maqamam mahmuda ke suatu tempat yang terpuji. Maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, lagi-lagi ini memang untuk Nabi Muhammad ya. Ini untuk Nabi Muhammad karena di sini laka juga ayat masaka robuka. Baik, ini jelas Nabi Muhammad diperintah oleh Allah. Bagi kita hari ini adalah kalam insyai. Insyainya adalah amar. Amarnya fi'il amar asli, fi'il amar hakiki ya. Berarti kita simak. Apakah hanya dekat dari simak? Kerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Tahajud. Bangun malam untuk tahajud. Di sini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang tidak harus tidur dulu, ada yang tidur dulu. Saya lebih memilih kalau tahajud tidur dulu. Iya. Menjelang dekat subuh. Ya, karena memang setelah siang itu capek beraktivitas kan tidur. Setelah tidur bangun di sepertiga malam. Jadi tahajud ini fatahajat bangun dari setelah tidur. Tapi pasti akan ada perbedaan pendapat ini. Silakan mau yang tidur dulu mau yang enggak. Tapi saya lebih memilih pendapat yang bahwa tahajud itu tidur dulu. Ya 78 Ustaz, itu tentang salat fardu ya Ustaz. Ya, ini belum beres, 79. Satu-satu dulu, Bu. Kita nikmati dulu ini Bu Mursida ini jadi ini kalam insyai. Ini kalam insyai ya, dan insyainya adalah amarnya fi'il amar hakiki. Berarti kita sekarang kalau tadi fasilitas yang diberikan kepada Nabi apa? Asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semoga Allah membangkitkanmu kedudukan yang terpuji. Angkat derajatmu. Mengangkatmu kedudukan yang terpuji. Benar nggak Nabi diangkat oleh Allah kedudukan yang terpuji? Ya. Nah, di dunia bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Yes, kalau itu jelas. Kedudukan tempat yang terpuji. Baik. Pertanyaannya lagi-lagi, apakah ini hanya untuk Nabi Muhammad saja? Tidak. Kak di sini waktu itu memang Nabi Muhammad fasilitasnya jelas, maqamam mahmuda di dunia plus di akhirat. Tapi apakah ini hanya untuk Nabi Muhammad? Ternyata menurut ahli bahasa bahkan ahli tafsir ini bisa juga berlaku untuk kita. Apa nomor satunya? Maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Maksudnya apa? Kalau kata Ustadzah Hidayat, karir terbaik. Iya. Karir terbaik tidak harus pegawai, tidak harus PNS, direktur. tidak. Kita pun sebagai rakyat ini bisa diberikan karir terbaik. Apa karirnya? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Yang penting dengan yang kita lakukan hari ini akan diberikan posisi yang terpuji aja pokoknya. Orang itu akan buat, oh iya ya. Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Makom itu tempat berdiri. Tempat berdiri. Makom itu. Bukan makam Indonesia, makam kuburan, bukan. Ini makom tempat berdiri. Kuburan. Ya, bukan kuburan, ini makom itu tempat berdiri. Maksudnya apa? Kedudukan. Ya. Kedudukan yang terpuji.
Ini bentuknya luar biasa, Masya Allah. Tempat tempat duduk yang terpuji, kedudukan yang terpuji. Kalau hari ini di sini ada 22 orang, masing-masing bergerak sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka kalau dia istiqomah melaksanakan tahajud, pertama Allah akan memberikan kedudukan yang terpuji. Amin. Apa kedudukannya? Relatif, tergantung kitanya masing-masing. Banyak makanan Ustaz tuh makamam itu ya. Makom itu dari koma yakumu. Kalau makoman ini makwamun asalnya. Makwamun itu adalah tempat berdiri. Isim makani. Tempat berdiri mahmudan yang terpuji. Nah, Ya Allah. hamidah dari hamidah mahmud yang dipuji sebetulnya asalnya. Yang dipuji. Nah, inilah fasilitas nomor 1. Iya, Bu Elva. Saya bertanya, ini kan masalah asa ai ini kan, asa itu kan Semoga. madi kan? Ya. Ya. Oke, asa itu fi'il madi. Jadi ya apa namanya ini? Ya ayyaba itu. Ya Itu adalah fa'ilnya ya. Ya. Ini memang ya kita belum membahas an ya. Kita belum membahas an. Jadi an jadi an itu memang biasanya masuk ke suatu fi'il. Biasanya memang mudhari antasumu misalnya kalau yang saum. Nah, ini juga an yab'atsaka. Kenapa ini asalnya yab'atsu ini? Asalnya yab'atsu jadi yab'atsa. Oh, itu karena terpengaruh oleh an. Ini annya disebutnya an masdariyah disebutnya. An masdariyah. Masdar, betul. Membuat fiil ini menjadi seperti isim. Jadi isim, jadi betul. isim. Awal. Ya, jadi akan istilahnya apa? Ba'atsan. Sebetulnya bisa ba'atsan ini. Iya. Bahasa ya ba'asu bisa ba'atsan. Jadi ini fiil mudhari karena ada an ini maknanya jadi isim. Jadi pembangkitan gitu ya. Iya. Jadi itu fa'ilnya dari asa tadi itu ya Ustaz. Ya, bisa. Tapi sebetulnya ini kalau fa'il dari yab'atsa ini ada robuka. Robuka itu fa'il yab'atsa yang pertanyaan saya. Yang berarti asa ini mustatir ya. Jadi asa itu fa'ilnya mustatir, domir mustatir dia. Bukannya kalimatnya udah kalimatnya udah tam itu Ustaz. Jadi semoga dia, mudah-mudahan dia gitu ya. Mudah-mudahan dia an yab'atsaka robuka, Tuhanmu membangkitkanmu. Nah, ini sebagai dianggap jadi satu kalimat tersendiri ya. Tapi diawali an gitu, tapi diawali an. Ya. Tapi kalau di asalnya itu adalah fa'ilnya yang huwa tersimpan di situ, berarti ayyab'atsaka robuka itu adalah sebagai apa nama itu, sebagai khobarnya asa deh dia. Ya, ini asa, ini apa? Asa itu ya ini memang apa? Biasanya ini dia tersendiri. Asa semoga gitu. Iya. Semoga. Ada kelak, bisa diartikan kelak. Ya, semoganya berarti madi memang fisiknya, tapi ini untuk yang akan datang. Ya, untuk yang akan datang. Semoga. Nah, kalau yab'atsaka robuka memang ini an-nya simpan dulu. Yab'atsaka robuka itu mudhari yab'atsanya, lalu ka-nya sebagai apa? Domir muttasil, objek. Robukanya adalah idopatnya marfu karena robu. Ya, adalah pelaku dari yab'atsa. Ya, pelaku dari yab'atsa. Tetapi yab'atsa ini diawali an. Nah, an itu nanti ya sebagai nanti berarti si fiil ini jadi apa? Jadi isim, ya, jadi isim, jadi isim. Ya. Oke, Ustaz. Ya, jadi memang apa nggak tahu ini yang tersiratnya apa, kenapa ini kok ada annya gitu. Nah, itu seperti Ustaz, karena apa namanya di sini asa itu dia mempunyai maf'ul yang terbuat dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya itu bisa pakai an, bisa enggak. Itu dia Ustaz. Ya. Ini berarti ternyata yang pakai apa an ya, yang pakai an. Ya, syukran Bu Elva. Afwan Ustaz. An itu kan Ustaz kan huruf nasab ya Ustaz. Ya, makanya di sini jadi yab'atsa menasabkan fi'il mudhari Ustaz. Ya, yab'atsa bukan yab'atsu gitu ya. Bukan yab'atsa. Yang punya kerja dia itu Ustaz. Ya, ini adalah apa istilahnya faktor lah atau amil ya. Faktor atau amil ya. Mungkin nanti kita harus ngebahas khusus ya, an ini belum sempat dibahas khusus ya. Belum sempat dibahas khusus ya. Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita coba
Mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Baik, jadi kembali ke ayat ini, ternyata ayat 80 itu adalah rangkaian dari ayat 79. Nah, maksudnya kan tadi nomor 2, 3, 4. Ya, nomor 2, 3, 4. Nomor 2-nya disampaikan ketujuan, nomor 3-nya diberi solusi, nomor 4-nya ditolong Allah, diberikan power. Nah, nomor 1-nya Itu dia. maqamam mahmuda, diberikan tempat yang terpuji. Meminjam istilah Ustadz Hidayat, diberikan karir terbaik. Dalam Baik. bentuk apapun karir itu. Nggak harus sebagai PNS, nggak harus sebagai karyawan BUMN, nggak harus sebagai karyawan swasta, enggak. Kita pun bisa diberikan maqamam mahmuda oleh Allah. Maksudnya berarti fasilitas yang tadi itu, nah yang mencapai tujuan, diberikan solusi, dan diberikan power, dan nomor 1-nya adalah maqamam mahmuda, diberikan tempat terbaik, karir terbaik, itu diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW yang apa? Yang istiqomah, antara lain melaksanakan tahajud tiap malam. Itu syarat dan ketentuannya. Ya, sama dengan dijelasin Ustadz Ali Hidayat kan 4 pokok ini Ustadz ya. Nah, ini penjelasan oleh Ustadz Hidayat di Iya, iya, iya. YouTube ya. Yang Itu. nomor 1-nya maqamah mahmuda ya. Hanya karena sekarang ada hijrah, jadi dijelaskannya hijrah dulu biar apa? Biar nyambung ke yang tadinya ya. Ya kalau nanti mau nerangin ya dari 79 aja nggak apa-apa ya. Dari 79 dulu aja juga nggak apa-apa ya, biar apa ini. Cuman karena ini Tapi ada seninya ayat. lebih bagus ini Ustadz. Eh, Ini kan seni penyampaian itu tadi kan. tapi pada akhirnya sama kan ya, 4 kan Sama, pada ya. akhirnya. Jadi 1 ke 7980 dari Al-Isra adalah kalau tahajud rutin tiap malam. Kenapa harus tiap malam? Karena lahirnya datang tiap malam. Jadi Allah itu maha pintar, nyuruhnya apa? Wa minal laili. Iya. Dari tiap malam, dari sebagian malam itu tahajud, bangun. Ya Allah, saya kemarin sudah tahajud. Iya, sudah. Tapi kan nanti malam datang lagi malamnya. Ya. Ada Ya, yang selama yang malam. bagus tadi itu penjelasan itu kan. Kalau tahajud itu kan Allah sendiri yang apa? Yang mengundang. Sementara sholat yang wajib itu muazin gitu. Jadi ini Allah sendiri yang mengundang. Hai hambaku, bangunlah. Apa itu? Jadi kalau sudah tahajud, insya Allah sholat rawatibnya insya Allah akan tertib di awal waktu di masjid. Gitu. Karena kalau ini kan ibaratnya tambahan, nafilatan tadi. Kalau nafilatan tambahan, pasti yang pokoknya itu sudah akan dilaksanakan. Berarti sholat wajibnya itu apa? Ya di awal waktu di masjid, di mana ada dikumandangkan bagi laki-laki di masjid ya. Nah, di samping itu, ya, ini syarat dan ketentuan berlakunya nih ya, betul ya. Selain sholat fardu itu mah jelas nggak usah diinikan ya. Nah, juga apa? Fatahajat, sholat tahajud tiap malam. Ya mungkin kalau kita bolong-bolong lah karena mungkin kecapean segala macam. Tapi yang penting apa? Ya kita niatkan tiap malam. Karena Nabi juga tiap malam. Nabi mah ngerasa diperintah. Amarnya amar beneran loh tadi. Jadi maksud saya, Pak Tugiono, bapak-bapak, jangan poligaminya aja yang diturut gitu. Urusan poligami sunnah Rasul. Ya, urusan poligami sunnah Rasul. Urusan fatahajat. Lempeng banget. Mantap. Ini terkait sama surat Al-Muzammil saya kira ya. Oh iya. 73 nih kan. Cuma agak sedikit ya. Cuman memang itu di situ saya lihat di tafsirnya itu di ayat terakhir dianggap sebagai sunnah. Kalau saya melihat apa karena dianggap sunnah itu apa karena ada ini ya apa namanya sebagai tambahan tadi tadi. Juz 9 itu tadi. Gimana tadi? Ya, memang ini kalau secara bentuk katanya ini adalah amar. Amar biasanya menunjukkan wajib. Ya, amal tapi di sini ada clue-nya nafilatan sebagai amal tambahan. Nah, makanya secara hukum ini kan untuk kita nggak sampai ke wajib ya untuk kita. Tapi apa? Sunat. Ya kalau buat Nabi Muhammad wajib karena ini amar. Kalau buat kita mah apa? Sunat tapi sunatnya apa? Kalau ditinggalkan sayang gitu. Iya betul. Rugi ya Ustaz. Rugi kalau ditinggalkan. Rugi ditinggalkan. Karena apa? Tadi kita pengen fasilitas dari Allah. Yang 4 tadi. Masa fasilitasnya pengen hari amalnya enggak kan gitu. Iya betul. Berarti kalau mau syarat dan ketentuan aku, jika dan hanya jika
Jika itunya dilaksanakan, baru nanti fasilitasnya Maka ya. diberikan gitu ya. Hmm. Kalau Iya. urusan wajib mah, kalau sunat, kadang kita suka terjebak Pak Adi. Betul, betul, Pak. Kalau kita ngikutinnya sunat makan kalau nggak dilaksanakan ya sudah nggak disiksa. Kita Iya. akan terjebak, ya sudah, tahajud sunat. Iya. Yang saya mau Tinggi komentar ini, Tat. Bisa Di dilaksanakan. tafsirnya ini adalah bahwa Terjebak. yang untuk menyampaikan bahwa ini tidak wajib Wajib, adalah ya, ayat 20 gitu loh. Kok saya ya. lebih tepat ayat ininya, bukan ayat Ayat ini Al-Muzammil, juga ayat terakhir. sebetulnya, ayat ini Ayat juga, ini justru ayat ini. Adik, justru ini nempel ya, Betul itu. karena di sini ada nafilatannya sebagai amal Betul, betul. tambahan ya. Kalau tambahan kan, ya artinya apa ini buat Bukan yang umatnya, bukan bukan yang yang utama. wajib, bukan. Tapi karena ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau Ya. terkena hukum amr, perintah. Nah, terutama bapak-bapak nih ya, mohon maaf bapak-bapak. Jadi kalau sunnah Rasul itu jangan hanya Yang poligami ya. oh betul, satu cocok itu. Banyak Jadi masih banyak. tahajudnya juga harus di sunnah Rasul, tahajud itu. Betul, betul. Artinya sunnah itu apa? Perbuatan yang Rasulullah SAW Tidak lakukan dan tinggalkan, rutin. betul. Dan minal laili lagi, sebagian malam. Kan malamnya datang tiap malam masalahnya. Betul. Bukan seminggu sekali malamnya. Tiap malam dan Ya Pak Adi ya. Ya, artinya ini ya. ya ibaratnya Setiap apa? malam. Jadi kita juga harus fair ya. Jangan hanya poligami aja yang sunnah Rasul. Hari tahajudnya nggak di maksudnya kita nggak serius ingin gitu. Padahal justru kalau mau dapat fasilitas yang 4 tadi ya, nah fasilitas yang 4 tadi ya, nomor satunya adalah diberikan kedudukan yang terpuji, yaitu tahajud, istiqomah ya. Tapi kalau sudah istiqomah biasanya akan terbangunkan dengan otomatis. Tahajud istiqomah. Misalnya bangun Ada setengah betul. 4 ya terus setengah 4, kecuali mungkin capek biasa ya, kadang mungkin mepet gitu ya. Tapi minimal 2 rakaat juga jadi Betul, Ya. betul, betul, Hmm, betul. ya. ya. 2 rakaat juga jadi kan. Saya pernah ngikutin si Ali Jaber di kajian apa di YouTube, di YouTube atau apa gitu. Jadi 2 rakaat juga jadi menurut beliau. Tidak Iya. harus misalnya berdelapan atau ya enggak. Mungkin terutama kalau lagi kondisi mepet, misalnya udah menjelang ini ya sudah 2 rakaat juga. Itu apa dalam rangka istiqomahnya itu. Betul. Iya. Yang penting nggak terlewatkan lah. Rakaat witir. Ya, Ada yang ya, Sedikit. sebentar. ya, ya. Tahajud itu yang diutamakan itu adalah panjangnya bacaan, bukan jumlahnya rakaat gitu. Ya, nah itu memang nanti ada kaitan dengan apa dengan ayat yang lain kan, dengan misalnya warotilil Quran tartila atau yang lain. Memang pada saat tahajud ini kan kita sedang apa? Sedang berapa? Ya, betul-betul kita lagi Kholwat. pada ya kholwat. Kita sendiri lagi ya ibaratnya kan kalau kita menikmati kan tentu masa kulhu terus gitu kan. Iya, Betul. Kan Artinya misalnya kayak artinya Nabi hafalan kita ya, misalnya mau surat apa Waqiah jubret baca. Ya itu bagus. Muzammil ya. Muzammil apa terus Mudaththir. surat Invitor, surat apa. Nah, disitulah atau Al-Baqarah. ya silakan. Yang penting apa? Sambil kan menguji hafalan kita. Jadi kan biar hafalannya terjaga gitu. Terutama surat-surat panjang. Iya. Ya kecuali kalau udah pas mepet ya mungkin ya lah ibaratnya namanya mepet waktu ya. Tapi disitulah kita bermunajat karena kan kita lagi berdoa kepada Allah. Iya, itu yang Gitu. saya itu belajar gitu kayaknya Ya. bukan jumlah tahajud bukan jumlah rakaatnya, tapi berapa panjang ayat yang kita baca walaupun 2 rakaat misalnya dalam 2 rakaat itu bisa 1 juz gitu. Ya, ya itu idealnya begitu. Tapi ketika kondisi kepepet, misalnya sudah jam 4 itu, ya sudah 2 rakaat juga mungkin suratnya yang biasa lah, nggak apa-apa gitu, nggak mesti yang panjang juga. Karena yang penting kita bisa istiqomah fatahajat. Ya. Dalam kondisi ini fatahajat. Ya. Ya. Artinya memang idealnya berlama-lama gitu. Kalau bangun jam 3 mungkin bisa berlama-lama, tapi ketika waktunya agak mepet ya yang penting Ya. kita laksanakan karena ini karena sunnah Rasul gitu kan ya. Sunnah Ya. itu perbuatan, Rasul melakukan. Adapun tadi hukumnya kan bisa sunat ya, hukumnya Ya. di bawah wajib. Ya biarinlah itu hukumnya mah, tapi yang penting karena ini kebiasaan Rasul, Sana lihat Rasul keluar dan keluar ini deh, adalah nggak apa-apa gitu. Bilang perintah Allah dan ini adalah perintah temenin Allah dan kasihan kalamnya lihat kalam dia. insya'i ya. Kalamnya kalam insya'i, maka kembali lagi ke bahasan balaghah,
Kalau ada kalamin syai, apalagi ini adalah amar tahajat, amarnya amar hakiki, maka kita simak lalu Lakukan. lakukan. Maksudnya kasih tahu, dikasih lihat Ya. dia nggak apa-apa gitu di Makanya jalan deh. kita selalu berdoa, ya, kita selalu berdoa agar kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah. Jadi kuncinya kita la haula wala quwata illa billah. Kuncinya kita apa? Berdoa semoga Allah memampukan kita untuk bertahajud. Iya, benar-benar. Berapapun Mampukan, ayat, berapapun rokaatnya. Memampukan. Jadi kalau Memampukan, Pak Adi. ini Karena Ustaz, orang bangun juga kagak pengen sholat atau biasa tuh. Sudah bangun tapi cuman ke air doang, pipis doang. Iya, betul betul. Nah, intinya semoga Allah memberikan kemampuan, kekuatan untuk istiqomah melaksanakan tahajud di setiap malam. Amin ya Allah ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Baik sahabat sekalian, itu saja dulu. Hari ini luar biasa ayat ya, hanya 2 ayat, tapi Masya Allah semoga ini bisa menginspirasi kita, lebih memberikan semangat kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan melaksanakan tahajud di sepertiga malam. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga Allah melancarkan segala urusan kita dan mengabulkan segala doa kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita adalah maqam mahmudah. Aku Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tunda dengan wakil para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.